1. Apa itu filsafat? Ceritakan pribadi Anda dalam berfilsafat. Jawaban: filsafat adalah usaha untuk memahami hal-hal mendasar tentang kehidupan, alam semesta, dan manusia. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Bagi saya pribadi, filsafat adalah upaya untuk memahami makna hidup dan menemukan kedalaman di balik setiap pertanyaan. Ini membantu saya melihat dunia dengan lebih kritis dan terbuka, menggali sisi-sisi yang seringkali tersembunyi. Filsafat bagi saya bukan soal jawaban pasti, melainkan perjalanan untuk terus bertanya dan menemukan pemahaman yang lebih dalam. Dengan berfilsafat, kita belajar untuk berpikir lebih jernih, mempertanyakan asumsi-asumsi, dan akhirnya lebih peka terhadap makna hidup kita sendiri. 2. Dalam filsafat ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jelaskan dan beri contoh masing-masing dan dari pribadi Anda, kehidupan dalam mencari makna di bidangnya masing-masing. Jawabannya: 1. Ontologi adalah studi tentang keberadaan dan realitas. Ini menjawab pertanyaan seperti apa yang ada di dunia ini. Misalnya, saya berpikir tentang apa arti hidup dan hubungan saya dengan orang lain. Ontologi membuat saya memahami esensi dari segala sesuatu yang ada di sekitar saya. Contoh, saat saya merawat tanaman di rumah atau taman, saya mungkin bertanya, apa arti kehidupan tanaman ini bagi saya? Saya merasa bahwa tanaman tidak hanya memperindah ruangan, tetapi juga membawa ketenangan dan kebahagiaan, serta mengingatkan akan pentingnya keseimbangan dengan alam. 2. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan. Ini berkaitan dengan pertanyaan, bagaimana kita tahu sesuatu. Misalnya ketika saya belajar sesuatu yang baru, saya bertanya, apakah informasi ini benar? Epistemologi membantu saya memahami dari mana pengetahuan berasal dan bagaimana saya bisa memverifikasinya. Contoh, ketika saya mencoba resep masakan baru, saya mungkin bertanya, apakah cara ini benar? Saya membaca berbagai resep, mencoba beberapa, dan mengevaluasi hasilnya untuk menemukan cara masak yang terbaik bagi saya. Ini membuat saya semakin memahami proses memasak secara lebih dalam. Aksiologi adalah studi tentang nilai-nilai. Ini menjawab tanya seperti apa yang dianggap baik atau penting dalam hidup. Misalnya, ketika saya memilih untuk membantu teman dibandingkan mengejar karir, saya melakukan karena saya menghargai persahabatan. Aksiologi membantu saya menentukan nilai-nilai yang saya anut dalam setiap keputusan. Contoh, saat mempertimbangkan untuk membeli barang mewah atau menyimpan uang, saya memilih menabung karena ingin mempersiapkan diri untuk masa depan. Keputusan ini menggambarkan nilai yang saya pegang tentang pentingnya perencanaan keuangan dan tanggung jawab. 3. Apa itu administrasi rumah sakit dan bagaimana diri Anda di kedepannya? Jawaban: administrasi rumah sakit adalah proses pengelola semua aspek rumah sakit agar berjalan lancar, mulai dari tenaga medis, fasilitas, hingga layanan pasien. Tugasnya adalah memastikan bahwa seluruh bagian rumah sakit bekerja secara efisien untuk memberikan pelayanan terbaik. Di masa depan, saya bisa berperan dalam mengatur atau memimpin di rumah sakit, menjaga kualitas layanan, dan membantu rumah sakit memenuhi kebutuhan pasien. Dengan keterampilan dalam manajemen sumber daya, keuangan, dan pelayanan, saya bisa berkontribusi memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. 4. Apa itu kebenaran? Bagaimana mencari kebenaran terkait logika, etika, estetika, politik, metafisika pada kehidupan Anda? Jawaban: kebenaran adalah sesuatu yang dianggap benar, akurat, atau sesuai dengan kenyataan
bisa berbeda-beda tergantung konteks, perspektif, dan bidang yang dibahas seperti logika, etika, estetika, politik, dan metafisika. Berikut adalah cara mencari kebenaran dalam setiap bidang tersebut dalam kehidupan saya. 1. Logika. Dalam logika, kebenaran berkaitan dengan argumen yang valid. Saya bisa mencari kebenaran dengan memeriksa argumen orang lain, memastikan bahwa kesimpulannya didukung oleh alasan yang baik. Misalnya saat berdiskusi, tanyakan mengapa mereka berpikir seperti itu. 2. Etika. Kebenaran di bidang etika berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk. Saya bisa mencari kebenaran dengan mempertimbangkan prinsip moral saya. Ketika menghadapi keputusan sulit, tanyakan pada diri sendiri apa yang benar secara moral dan dampaknya terhadap orang lain. 3. Estetika. Dalam estetika, kebenaran terkait dengan keindahan. Saya dapat mencari kebenaran dengan mengeksplorasi seni seperti musik atau lukisan dan merasakan bagaimana karya tersebut mempengaruhi emosi saya. Apa yang saya anggap indah bisa membantu saya memahami kebenaran dalam konteks ini. 4. Politik. Kebenaran dalam politik berkaitan dengan fakta dan keadilan. Saya bisa mencari kebenaran dengan membaca berita dari berbagai sumber dan berdiskusi dengan orang lain. Pertanyakan informasi yang saya terima agar mendapatkan pemahaman yang lebih objektif. 5. Metafisika. Dalam metafisika, kebenaran berhubungan dengan hakikat, kehidupan, dan eksistensi. Saya bisa mencari kebenaran dengan merenungkan pertanyaan tentang makna hidup atau apa yang ada di luar dunia fisik. Refleksi pribadi dapat membantu saya menjelajahi pemahaman ini. 5. Buat makalah yang berisi introduction masalah, justifikasi masalah, kronologi masalah, dan solusi terkait kehidupan bersama keluarga Anda dalam masa depan. Jawaban. Judul: Membangun keluarga yang tangguh di tengah perubahan dunia. 1. Pendahuluan atau introduction. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin cepat, setiap keluarga menghadapi tantangan yang kompleks dalam mempertahankan keharmonisan, kesejahteraan, dan ketahanan. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, kemajuan teknologi, dan perubahan nilai sosial menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar keluarga tetap tangguh dan bersatu. Keluarga yang kuat tidak hanya dapat menghadapi tekanan dari perubahan dunia ini, tetapi juga dapat beradaptasi dengan baik dan mendukung perkembangan setiap anggota. Makalah ini akan membahas berbagai masalah yang mungkin menghadapi keluarga di masa depan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk membangun ketangguhan dalam menghadapi tantangan tersebut. 2. Masalah. Beberapa masalah utama yang mungkin muncul dalam kehidupan keluarga di masa depan antara lain: 1. Ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi global dapat memengaruhi kestabilan finansial keluarga, menimbulkan stres dan mengganggu kesejahteraan. 2. Pengaruh teknologi yang berlebihan. Penggunaan teknologi yang tidak terkendali dapat mengurangi interaksi langsung dan mempengaruhi komunikasi antar anggota keluarga. 3. Konflik nilai dan gaya hidup antar generasi. Setiap generasi dalam keluarga mungkin memiliki pandangan dan nilai yang berbeda, yang bisa menyebabkan perbedaan perspektif dalam pengambilan keputusan atau gaya hidup. 4. Tuntutan waktu dan pekerjaan. Kesibukan dalam pekerjaan dan karir dapat mengurangi waktu bersama keluarga, sehingga memengaruhi hubungan dan kedekatan emosional. 3. Justifikasi masalah. Masalah-masalah ini penting untuk dibahas, karena jika tidak diatasi dengan baik, dapat merusak keharmonisan keluarga dan kesehatan mental setiap anggotanya. Ketidakpastian
ekonomi dapat membuat keluarga sulit merencanakan masa depan, sedangkan pengaruh teknologi yang berlebihan dapat menciptakan jarak emosional antar anggota keluarga. Konflik antar generasi juga dapat menyebabkan ketegangan, sementara tuntutan pekerjaan yang tinggi bisa membuat komunikasi berkurang dan menurunkan kualitas hubungan keluarga. Dengan demikian, perlu adanya pemahaman dan strategi untuk menjaga ketangguhan keluarga menghadapi berbagai perubahan ini. 4. Kronologi masalah. Beberapa tahapan dalam perjalanan hidup keluarga di mana masalah-masalah tersebut cenderung muncul antara lain. 1. Awal pernikahan dan perencanaan keluarga. Pada tahap ini, pasangan harus beradaptasi dengan kehidupan bersama dan sering kali dihadapkan pada tantangan finansial. 2. Tahap membesarkan anak. Kehadiran anak menambah tanggung jawab baik dari segi waktu maupun biaya. Di sini penggunaan teknologi juga mulai berpengaruh dalam gaya pengasuhan. 3. Perubahan teknologi dalam kehidupan keluarga. Ketika teknologi semakin maju, anak-anak cenderung lebih awal terpapar perangkat elektronik yang dapat mempengaruhi komunikasi dan keintiman dalam keluarga. 4. Tantangan ekonomi dalam memasuki masa tua. Di usia yang lebih matang, kebutuhan finansial untuk pendidikan anak, perawatan kesehatan, dan persiapan pensiun menjadi perhatian utama yang menjadi sumber stres. 5. Solusi. Untuk membangun ketangguhan dalam menghadapi perubahan, beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain. 1. Mengembangkan keterampilan adaptasi. Setiap anggota keluarga harus diajarkan keterampilan untuk menghadapi perubahan, misalnya dengan mengatur keuangan keluarga secara bijaksana dan terbuka mengenai kondisi keuangan. 2. Pengelolaan teknologi secara bijaksana. Membatasi penggunaan teknologi terutama pada waktu berkualitas bersama seperti waktu makan dan akhir pekan. Selain itu, mendiskusikan aturan penggunaan teknologi secara terbuka dapat membantu menjaga komunikasi. 3. Membangun komunikasi yang kuat. Diskusi rutin mengenai harapan, nilai, dan keputusan yang diambil akan membantu anggota keluarga merasa terlibat dan dihargai. Melibatkan semua anggota keluarga dalam proses pengambilan keputusan akan membangun rasa keterikatan. 4. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mengatur waktu khusus untuk berkumpul bersama keluarga, seperti kegiatan di akhir pekan atau waktu makan malam tanpa gangguan pekerjaan, akan mempererat hubungan keluarga. 5. Mempersiapkan diri untuk tantangan ekonomi. Perencanaan keuangan yang matang, termasuk menabung dan berinvestasi, dapat memberikan rasa aman bagi keluarga ketika menghadapi ketidakpastian ekonomi.